Kelahiran pedang iblis bab 461 kegagalan. Suhu otot baru budak naik dengan kecepatan tinggi, kulit di atasnya tidak mampu menahan panas seperti itu dan mulai terbakar, mengeluarkan asap abu-abu dalam prosesnya. Tidak tahu bahwa dia melakukan kesalahan pada saat itu dan sekarang sudah terlambat untuk budak itu. Itu sebabnya dia tidak berhenti menggabungkan kedua tubuhnya, dia ingin mengumpulkan pengalaman sebanyak yang dia bisa sebelum budak itu mati dan eksperimennya gagal. Perpaduan sistem otot selesai dan fokus Nuh beralih ke kerangka sistem. Tulang binatang ajaib mulai mencairkan dan memasuki budak tubuh, suara retak terdengar saat tulang manusia dimodifikasi karena metode penempaan elemental. Budak itu tidak pernah berhenti berteriak sejak percobaan dimulai, tubuhnya sedang dimodifikasi saat dia terjaga, seolah-olah dia sedang mengalami pain tribulation pada saat itu. Kemudian, bahkan sebelum Nuh dapat memadukan setengah dari kerangka sistem, kulit pria itu benar-benar terbakar dan budaknya mati. Eksperimen pertama Nuh gagal. Seperti yang diharapkan, Nuh tidak bisa berharap mendapatkan hasil secepat ini, terutama ketika mencoba sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun. Energi mentalnya dengan cepat memasuki garis bersinar di dinding lautan kesadarannya, teknik deduksi ilahi membantunya dengan cepat menemukan alasan di balik kegagalan itu. Perpaduan kulit tidak cukup baik, kemampuan kulit binatang ajaib tidak diturunkan karena itu. Lebih baik mengatakan bahwa perpaduan yang longgar seperti itu tidak dapat mengungkapkan kualitasnya. Budak kulit itu tidak mendapatkan kualitas binatang ajaib sehingga tidak mampu menahan otot-otot yang terbakar di bawahnya, yang menyebabkan kematian budak itu. Tampaknya saya tidak bisa mengabaikan penggabungan yang baik bahkan pada tahap awal fusi atau mungkin ada dampak yang mematikan. Keinginanku juga sedikit meleset tapi sepertinya belum menyebabkan kegagalan. Setidaknya sekarang aku tahu bahwa kemampuan makhluk itu bisa diwariskan, bibrida yang sempurna seharusnya bisa membawa kemampuan dari kedua dunia. Hanya butuh satu percobaan bagi Nuh untuk dapat mengambil begitu banyak detail. Teknik deduksi ilahi ditambah dengan energi mental yang dihasilkan oleh lautan kesadaran peringkat 4 sudah menunjukkan kekuatannya. Saya perlu meminumnya perlahan, saya harus yakin bahwa kulit telah benar-benar menyatu sebelum meneruskan otot. Hal yang sama harus dilakukan untuk tulang dan organ, artinya prosedurnya akan memakan waktu lebih lama dari yang saya perkirakan. Nuh awalnya berpikir bahwa dia bisa memadukan semuanya dan kemudian membuatnya menjadi tubuh manusia, tetapi pendekatan itu tidak mungkin. Tubuh pembudidaya akan mulai bermutasi segera setelah fusi mencapai titik tertentu, yang berarti kemampuan binatang ajaib akan muncul selama prosedur. Nuh kemudian mengambil salah satu pedang putihnya dan membuka mayat budak itu, pada dasarnya dia sedang melakukan otopsi. Dia tidak bisa meninggalkan detail apapun saat melakukan eksperimen invasif seperti itu, dia harus benar-benar melihat perubahan yang terjadi di dalam tubuh manusia. Tulang-tulang budak itu memiliki banyak retakan, yang diperkirakan karena Nuh baru saja mulai memodifikasinya. Namun, otot pria itu memiliki rambut abu-abu yang tumbuh darinya, tampaknya sebagian dari kulit binatang itu telah bercampur dengannya selama fusi. Kedua masalah itu disebabkan oleh kurangnya kendali Nuh, tetapi bisa juga dikatakan bahwa dia tidak dapat menahannya. Dia adalah penyihir peringkat 4, kesadarannya begitu kuat sehingga kendali Nuh mendekati kesempurnaan. Namun, mendekati kesempurnaan tampaknya tidak cukup. Aku masih memiliki nafas dari elemen api yang tersisa di pikiranku, aku akan mencoba lagi dengan serigala api dan dengan pembudidaya api.
Nuh berpikir ketika dia selesai menganalisis percobaan pertama. Dia mencoba sesuatu yang tidak pernah terdengar dengan metode prasasti yang tidak dapat diandalkan dan cairan bread yang tidak cocok dengan elemennya. Menjadi tidak tepat adalah sesuatu yang tidak dapat dia hindari pada upaya pertamanya. Dia harus terbiasa dengan prosedur untuk meminimalkan kurangnya kontrol. Dia membutuhkan pengalaman dalam prosedur tersebut, dan dia harus menemukan rintangan lain yang menunggunya sebagai dia masuk lebih dalam eksperimen. Nuh dengan cepat membersihkan ruangan menggunakan asap hitam dari mantra bentuk iblis. Tidak ada yang tersisa dari budak yang mati dan mayat binatang ajaib yang cacat. Dia tidak ingin ada yang tahu apa yang dia lakukan. Budak lain diambil dari daerahnya dan dibawa ke ruang tengah struktur bawah tanah oleh Nuh. Dia dengan cepat merantainya ke dinding dan pergi untuk membunuh serigala api lainnya. Kali ini, Nuh tahu bahwa dia mungkin akan gagal. Budaknya adalah seorang wanita sedangkan binatang ajaib itu laki-laki. Nuh cukup yakin bahwa jenis kelamin akan mempengaruhi fusi tetapi dia ingin mengujinya untuk mengumpulkan lebih banyak informasi. Dengan sisa nafas merah halus di dalam pikirannya dan dengan meletakkan tangannya pada budak dan binatang, Nuh memulai percobaan keduanya. Seperti yang diduga, kedua tubuh itu menunjukkan tanda-tanda penolakan sejak kulit mereka mulai melebur. Sepotong daging langsung meledak ketika kulit binatang ajaib itu menyatu. Nuh mencoba yang terbaik untuk menahan penolakan tetapi akhirnya gagal. Percobaan lain ternyata adalah mayat tanpa kulit. Aku tidak bisa mencampur jenis kelamin yang berarti bahwa mendapatkan sumber daya yang tepat akan sedikit lebih merepotkan tetapi seharusnya tidak ada masalah setelah koneksi dengan Nusantara. Aku akan memiliki variasi yang lebih luas dari binatang ajaib dan bread cair di tanganku. Pembuangan pada saat itu. Nuh berpikir sambil membersihkan area itu lagi. Sebagai penyihir peringkat 4, dia masih jauh dari mencapai batasnya, bahkan dengan penggunaan teknik deduksi ilahi secara konstan. Kelahiran Pedang Iblis bab 462 perilaku. Jeritan bergema tanpa henti di struktur bawah tanah. Nuh bereksperimen hampir tanpa istirahat. Itu adalah pertama kalinya dia benar-benar menguji batas lingkup mental barunya dan hasilnya membuatnya sangat puas. Laut di dalam pikirannya tampak tak berujung. Dia merasa seolah-olah satu-satunya hal yang dapat menurunkan kuantitasnya adalah teknik deduksi ilahi. Namun, bahkan dalam kasus itu, energi mental yang terkuras dengan cepat diisi ulang, pikirannya hanya memproduksinya dengan kecepatan yang luar biasa. Ini benar-benar di level lain, tidak heran ada perbedaan besar antara peringkat heroik dan manusia. Nuh samar-samar berpikir ketika dia menggunakan asap mantra bentuk iblisnya untuk membersihkan area eksperimen. Saat itu, dia telah mencoba menggabungkan tubuh binatang ajaib dengan tubuh manusia sebanyak 64 kali dan dia selalu gagal. Selama periode itu, Nuh hanya beristirahat sekali, bahkan penggunaan metode penempaan elemental secara terus-menerus tidak dapat melelahkan pikiran yang kuat itu terlalu cepat. Aku harus menjadi penyihir peringkat 4 pertama dalam sejarah metode penempaan elemental, kurasa tidak ada yang bertahan sampai level ini. Nuh menebak sambil mengambil budak lain dari daerah lain. Metode penempaan elemental pada dasarnya telah menghilang dan Nuh memiliki semua catatan tentang praktisi masa lalunya. Tak satu pun dari mereka yang bertahan sampai peringkat keempat. Semuanya telah meninggal atau terluka secara permanen karena serangan balik yang menyertai metode prasasti. Nuh adalah satu-satunya pengecualian. Keuntungan awalnya telah memberinya pikiran yang kokoh sejak lahir, lingkup mentalnya hanya membesar lebih cepat berkat metode penempaan elemental.
Dia telah lama berhenti merasakan sakit karena dia menyimpan nafas di dalam lautan kesadarannya. 64 kegagalan, ditambah dengan penggunaan teknik deduksi ilahi secara terus-menerus, memberinya banyak wawasan tentang apa yang menjadi perhatian eksperimennya. Dia telah menguji banyak pendekatan, memulai fusi dari jaringan yang berbeda. Dia telah memulai fusi pada kulit, pada organ dalam, pada otot, dan pada tulang. Dia bahkan memvariasikan urutan kemajuan fusi dan menghentikannya di tengah jalan. Hasilnya adalah, tidak peduli seberapa keras dia mencoba, mulai dari kulit dan kemudian perlahan-lahan mendekati interiornya adalah bentuk fusi yang paling stabil. Nuh pada akhirnya terpaksa memperlambat fusi untuk membuat jaringan yang terpengaruh menjadi stabil untuk mencegah penolakan ketika dia mulai menggabungkan lebih banyak jaringan internal. Itu menyebabkan prosedur yang lebih lama dan menyakitkan yang tidak dapat ditanggung oleh sebagian besar budak, tetapi juga memberikan hasil yang lebih baik. Selama eksperimen terakhirnya, Nuh telah berhasil menyatukan kulit, otot, dan tulang. Satu-satunya masalah yang tersisa adalah organ dalam yang tampaknya selalu mengalami semacam penolakan. Hanya ketika budak ke-64 meninggal, Nuh mengerti bahwa dia kehilangan sesuatu. Kegagalan dalam fusi bukan salahnya lagi pada saat itu. Satu-satunya variabel yang tidak saya hitung adalah kompatibilitas pada tingkat perilaku. Nuh berpikir ketika dia kembali ke daerahnya untuk menyimpulkan jenis kelamin, bakat, tingkat kultivasi. Nuh telah memastikan bahwa bidang tersebut cocok saat memilih budak dan binatang ajaib. Namun, tampaknya fusi akan selalu menemui beberapa bentuk penolakan ketika ia mulai mempengaruhi bagian tubuh manusia yang paling dalam. Itu membuat Nuh berpikir bahwa dia harus menemukan seorang budak dan binatang ajaib yang cocok pada tingkat yang lebih dalam, yang berarti bahwa kepribadian mereka pun harus serupa. Ini cukup menyusahkan. Binatang ajaib tidak benar-benar memiliki kepribadian dan aku bekerja dengan budak yang telah dilatih untuk melayani Tuan. Jejak perilaku mereka yang sebenarnya mungkin sudah hilang selamanya. Rintangan lain muncul di depan Nuh. Tapi kemudian, dia sudah terbiasa dengan prosedurnya, dia hanya perlu menyetel detail itu agar berhasil. Untuk binatang ajaib, saya hanya bisa menggunakan naluri saya untuk mengklasifikasikan perilaku mereka dalam istilah manusia. Untuk para budak, kurasa aku hanya bisa bertanya pada mereka. Nuh menghela nafas ketika dia mencapai kesimpulan itu, interaksi manusia tidak pernah menjadi kekuatannya. Keesokan harinya, Nuh pergi ke area bawah tanah tempat para budak disimpan. Area itu tampak lebih besar sekarang karena hanya tersisa 36 budak. Nuh dengan hati-hati memeriksa mereka masing-masing sebelum memutuskan siapa yang lebih dulu mendekat. Para budak memiliki tatapan tanpa kehidupan, jeritan rekan mereka dan tangisan binatang buas yang dirantai tidak mempengaruhi suasana hati mereka sedikitpun. Nuh mau tidak mau mengutuk pemandangan itu. Budak-budak itu tampaknya terlatih dengan baik tetapi, untuk situasinya, kualitas itu sebenarnya merugikan. Apa yang bisa kamu ceritakan tentang dirimu? Apa yang paling kamu suka? Jelaskan diri Anda dengan beberapa kualitas. Apakah Anda menganggap diri Anda sebagai orang yang agresif? Nuh mengajukan pertanyaan-pertanyaan itu saat dia menginterogasi para budak. Dia ingin membuat profil lengkap tentang kepribadian mereka sebelum melanjutkan eksperimen. Beruntung baginya, rantai bertuliskan yang mengikat para budak memaksa mereka untuk menjawab pertanyaan Nuh dengan jujur. Bahkan jika kepribadian mereka telah ditekan atau hampir dihancurkan oleh pelatihan mereka, Nuh masih dapat mengambil beberapa petunjuk dan membuat profil umum untuk setiap budak.
Dia hanya perlu mencocokkan masing-masing dari mereka dengan binatang yang sesuai sekarang. Nuh tahu bahwa setiap spesies binatang ajaib memiliki perilaku yang berbeda, beberapa spesies lebih agresif, yang lain lebih sembrono, yang lain cerdik, banyak kualitas yang dapat membedakan mereka. Misalnya, serigala api suka membentuk kelompok besar tetapi perilaku mereka sangat tidak teratur dan sembrono. Sebaliknya, serigala petir membentuk kelompok yang lebih sedikit tetapi memiliki kerja tim yang lebih baik dan bahkan dapat menggabungkan serangan mereka. Cara Nuh melihatnya, serigala api akan menjadi pasangan yang lebih cocok untuk pembudidaya yang naif dan tidak aman. Sedangkan yang petir lebih mirip dengan manusia dengan status bangsawan dan pelatihan yang baik. Mempertimbangkan detail kecil itulah Nuh memutuskan budak dan binatang ajaib berikutnya untuk melebur dan melanjutkan eksperimennya. Kelahiran pedang iblis bab 463 petir. Nuh hanya memiliki 36 budak sebelum dia memutuskan untuk mengambil pendekatan yang berbeda tetapi hanya 20 dari mereka yang dapat ditandingi dengan binatang ajaib yang dirantai di struktur bawah tanah. Jumlah itu semakin berkurang saat Nuh melanjutkan eksperimennya. Butuh beberapa upaya sebelum dia bisa menyesuaikan instingnya, lebih banyak budak yang mati ketika fusi mencapai organ dalam. Tetapi, pada akhirnya, dia berhasil mencapai beberapa kesuksesan kecil. Konsentrasi Nuh berada pada puncaknya saat dia mengendalikan fusi antara pria tua dan elang kabut, cairan halus nafas dari elemen angin terus terkuras saat organ para budak dimodifikasi. Itu adalah ke-12 kali dia mencapai titik itu. 3 budak telah mati sebelum instingnya mampu menandingi binatang ajaib yang sempurna untuk setiap pembudidaya. Tetapi dia akhirnya mencapai bagian akhir dari perpaduan. 11 budak sebelumnya telah meninggal karena rasa sakit atau suatu bentuk perlawanan yang masih tidak dapat ditekan oleh Nuh. Namun, setelah mengorbankan 78 budak, Nuh tampaknya akhirnya menguasai prosedurnya. Hampir tidak ada yang tersisa dari mayat binatang ajaib itu, hanya sebagian organnya yang tetap padat. Nuh tidak bisa begitu saja mengidentifikasi mereka, dia harus memodifikasinya satu persatu dan menunggu fusi stabil sebelum pindah ke yang berikutnya. Dia telah mulai dengan organ-organ yang kurang vital bagi binatang itu dan yang tidak mengungkapkan kemampuannya dengan banyak intensitas. Nuh telah belajar sejak lama bahwa dia harus yakin bahwa tubuh dapat menangani kemampuan binatang itu sebelum dia melanjutkan. Teruskan ke pembudidaya. Organ terpenting elang kabut adalah kacamata. Mereka dapat melihat dengan jelas melalui lingkungan yang dipenuhi kabut atau asap dan juga dapat mengenali di mana nafas lebih tebal di lokasi tersebut. Elang kabut dapat menggunakan bintik-bintik itu untuk meledak dengan kecepatan tiba-tiba yang dapat mengejutkan mangsa manapun. Nuh tidak tahu berapa banyak dari kemampuan itu yang akan diwariskan kepada budak itu. Sebagian besar dari pengetahuan itu hanya dapat diuji setelah bibrida ditempa. Dia hanya fokus pada pembuatan prosedur saat ini. Namun, untuk bagaimana keadaan berjalan, sepertinya dia akan segera menemukannya. Organ dalam dari binatang ajaib itu mencair satu persatu. Nuh dengan hati-hati menyatukannya dengan orang tua itu dan menahan penolakan sebelum menggunakan cairan halus bread untuk mencairkan organ lain. Sedikit demi sedikit, perpaduan antara budak dan binatang itu selesai. Ada sesuatu yang tidak dia sadari dan bahkan sesepuh dari kelompoknya tidak dapat merasakan karena sifat kabut mistis yang mengelilingi struktur bawah tanah tempat dia bekerja. Saat fusi berlangsung, awan hitam mulai terbentuk di langit tepat di atas fasilitas Nuh. Petir pecah di dalam diri mereka,
Aura yang terpancar dari bentuknya membawa perasaan tidak menyenangkan yang sepertinya menargetkan tanah merah di bawah mereka. Nuh tidak mengetahui peristiwa itu dan terus fokus pada fusi. Jantung menyatu, paru-paru melakukan hal yang sama, bahkan otak berhasil dicampur. Nuh menarik napas dalam-dalam saat mengalihkan pandangannya ke mata lelaki tua itu. Budak itu tampaknya telah kehilangan kesadaran saat organ dalamnya selamat dari metode penempaan elemental, seolah-olah tubuhnya dimatikan agar terbiasa dengan perubahannya. Nuh mengingat detail itu tetapi dia tidak terlalu memikirkannya. Akan ada waktu untuk menganalisis prosedur dengan teknik deduksi ilahi setelah bibrida pertama dipalsukan. Mata elang kabut mencair di bawah pengaruh nafas elemen angin, tidak ada yang tersisa dari binatang itu. Nuh dapat meletakkan tangannya yang lain pada pembudidaya sekarang setelah bebas. Mata cair memasuki mata pembudidaya dan mulai mengubah strukturnya. Darah keluar dari kelopak mata yang tertutup saat bagian yang tidak perlu dikeluarkan di bawah kendali Nuh. Kegembiraan meningkat di dalam Nuh ketika dia melihat bahwa fusi hampir selesai. Dia hanya perlu mencampur bagian terakhir dari binatang itu dan menunggu organ itu stabil sebelum dia dapat mulai mempelajari kemampuan ciptaannya. Namun, tepat ketika mata kedua makhluk itu akan menyatu sepenuhnya, sambaran petir jatuh dari awan hitam di langit dan mendarat di tanah di atas struktur bawah tanah, menembusnya dengan kekuatannya. Nuh merasakan perasaan berbahaya yang tiba-tiba datang dari atasnya. Dia secara naluriah mundur ketika kesadarannya menghitung lintasan serangan. Melepaskan kedua tangannya dari bibrida yang hampir selesai. Sambaran petir meleset darinya tapi mendarat tepat pada pria tua yang baru saja akan membuka matanya. Sebuah ledakan bergema di area bawah tanah tempat Nuh melakukan eksperimennya. Nuh memperluas kesadarannya sebanyak yang dia bisa untuk memahami apa yang telah terjadi. Hal pertama yang dia perhatikan adalah budak itu mati. Petir telah memusatkan kepalanya, membagi tubuhnya menjadi dua dan mengkarbonisasi kedua bagian itu. Hanya beberapa potongan daging yang terbakar yang tersisa di lantai. Kemudian, dia memperhatikan awan hitam di langit. Mereka tampak terfokus pada area di mana Nuh berada dan bubar tak lama setelah budak itu terbunuh. Nuh menatap ke langit melalui lubang yang diciptakan oleh petir dengan tatapan termenung, tetapi pikirannya segera terganggu oleh kedatangan kesadaran kuat yang mendekatinya dengan kecepatan penuh. "Pangeran, apakah kamu baik-baik saja? Jangan bilang kamu gagal dalam kesengsaraan surga." Suara tetua kelompoknya bergema di struktur bawah tanah, makna di balik kata-katanya sedikit mengejutkan Nuh. "Saya baik-baik saja, Penatua Ian." "Mengapa Anda berpikir tentang kesengsaraan?" Nuh menjawab ketika seorang lelaki tua mengenakan jubah ungu dengan sulaman tentakel merah di lengannya muncul di sebelahnya. Dia memiliki rambut putih panjang dan matanya menunjukkan kelegaan yang dia rasakan ketika melihat bahwa Nuh baik-baik saja. Namun setelah mendengar pertanyaannya, tatapannya kembali serius dan dia mengangkat matanya ke arah lubang yang dibuat oleh petir sebelum menjawab. Itu adalah petir yang digunakan surga dan bumi selama kesengsaraan surga. Kelahiran Pedang Iblis bab 464 bendera. Petir dari kesengsaraan surga. Nuh mengerti sesuatu ketika dia mendengar jawaban dari sesepuh. "Penatua Ian, apakah Anda benar-benar yakin tentang ini?" Nuh bertanya sekali lagi sebelum membuat anggapan apapun. Penatua Ian mengangguk tanpa mengalihkan pandangannya dari lubang di langit-langit dan memberikan lebih banyak informasi tentang peristiwa itu. Awan hitam yang membawa murka langit dan bumi melepaskan petir dengan kekuatan besar untuk menghancurkan kultivator yang bertujuan mencapai peringkat heroik.
Aku ingat sambaran petir itu terlalu baik untuk disalahartikan. Penatua Ian adalah seorang kultivator heroik, artinya dia telah selamat dari kesengsaraan surga untuk mencapai tingkat itu. Kamu tidak berusaha mencapai peringkat keempat dan Tian, kan? Penatua Ian bertanya sambil mengalihkan pandangannya pada Nuh. Dia sadar bahwa Nuh adalah eksistensi yang aneh, tetapi dia juga mengetahui beberapa detail tentang level dan Tiannya. Bagaimanapun, dia telah berjuang sebagai penggarap panggung gas dalam Perang Kemerdekaan Nusantara. Tidak mungkin Nuh mencapai puncak panggung yang padat di tahun-tahun itu. Juga, sebelum kesengsaraan bumi, tingkat kultivasinya benar-benar terekspos kepada tetua HIV, dia tidak memiliki kekuatan untuk menyembunyikannya. Itu sebabnya Penatua Ian cukup yakin bahwa dia belum mendekati kesengsaraan surga dan bahwa sambaran petir itu pasti disebabkan oleh hal lain. Tidak. Aku sedang sibuk dengan sesuatu dan tiba-tiba petir datang. Nuh menjawab tanpa banyak mengungkapkan. Tatapan tetua itu tertuju pada sisa-sisa budak setelah dia mendengar kata-kata itu. Aku tidak tahu apa yang kamu lakukan di sini, tapi sepertinya langit dan bumi tidak menyukainya. Aku sarankan kamu berhenti atau mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan sebelum melanjutkan. Lain kali sambaran petir mungkin mengarah padamu. Penatua Ian berbicara tanpa menyelidiki urusan Nuh. Setiap pembudidaya memiliki rahasianya sendiri, terutama seseorang seperti Nuh yang secara berkala diberi sumber daya yang luar biasa. Para tetua sarang sudah lama menduga bahwa dia sedang berusaha menciptakan teknik kultivasi atau metode bergizi. Banyak dari mereka melakukan hal yang sama. Merupakan kebiasaan di antara para pembudidaya untuk tidak pernah menyelidiki teknik atau penelitian orang lain. Mereka terkait erat dengan kekuatan seorang pembudidaya dan mengetahui dengan tepat bagaimana mereka bekerja dapat mengungkapkan kelemahan akhirnya. Juga, Nuh adalah pangeran iblis. Posisinya cukup penting dan dia telah menunjukkan berkali-kali bahwa dia layak untuk itu, lebih baik tidak membuat permusuhan dengannya. Nuh terdiam. Kata-kata tetua telah memberinya cukup petunjuk untuk memahami apa yang sedang terjadi. Tampaknya rintangan terakhir dalam penciptaan Bibrida adalah surga itu sendiri. Aku perlu meminta bantuan HIV sekali lagi. Nuh segera memutuskan untuk mengandalkan organisasinya ketika pikirannya mencapai titik itu, dia tidak bisa menyelesaikan masalah itu sendiri. Berapa lama koneksi dengan Nusantara akan selesai? Nuh bertanya begitu dia memutuskan, dia membutuhkan matriks teleportasi untuk bekerja sebelum dia memulai fase eksperimen berikutnya. KT hampir selesai, tidak akan memakan waktu lebih dari seminggu sebelum perkemahan ini dapat mengangkut makhluk hidup. Penatua Ian menjawab dan Nuh mengangguk puas, dia punya cukup waktu untuk mempersiapkan langkah selanjutnya. Nuh tidak menghabiskan waktu di fasilitas bawah tanah di hari-hari berikutnya. Jelas bahwa langit dan bumi tidak ingin melihat kelahiran Bibrida sehingga dia perlu membuat pengaturan yang tepat sebelum melanjutkan menempa. Dia bertemu lagi dengan pedagang budak pada masa itu, hanya 50 budak dengan tubuh peringkat 3 yang dibeli saat itu. Nuh cukup yakin itu sudah cukup. Juga, Nuh telah meminta yang kurang terlatih saat itu. Dia membutuhkan budak yang masih memiliki jejak kepribadian mereka untuk mencocokkan mereka dengan binatang ajaib yang tepat. Dia tidak bisa mengambil risiko membeli seseorang yang sudah tidak memiliki keinginan. Para budak akan dipaksa untuk melakukan apapun yang dikatakan Nuh. Dia telah belajar sejak lama bahwa dia hanya bisa memerintahkan mereka untuk melakukan yang terbaik daripada memberi mereka harapan palsu. Metode pertama ternyata lebih efektif selama eksperimennya. Kemudian, Nuh membuat daftar binatang ajaib yang dia butuhkan dan memberitahu HIV tentang permintaannya.
Binatang ajaib sulit untuk ditundukkan, tetapi Nuh hanya meminta makhluk di peringkat ketiga. Satu kultivator heroik sudah cukup untuk menyelesaikan tugasnya. Binatang buas yang terdaftar sangat cocok dengan kepribadian budak yang baru dibeli dan mereka yang masih dirantai di dalam fasilitas bawah tanahnya. Koneksi dengan Nusantara akan segera terjalin. Nuh tidak lagi terbatas pada fauna kabut mistis. Pada akhirnya, dia meminta bread cair di peringkat ketiga dari berbagai elemen, yang merupakan bahan bakar untuk metode penempaan elementalnya. Persiapan selesai 1 hari sebelum matriks teleportasi selesai. Bangsa Efrana dan Kepulauan Coral akhirnya terhubung setelah itu. Sekelompok pembudidaya keluar dari rumah Nuh hari itu. Mereka adalah pasukan baru yang telah diputuskan oleh sarang untuk dikirim ke perkemahan, tetapi mereka hanya pembudidaya peringkat 2, hanya kapten mereka yang berada di peringkat ketiga. Tenaga kerja itu diperlukan untuk merekrut lebih banyak suku dan untuk memperluas area yang dicakup oleh perkemahan. Tujuan utama HIV adalah untuk meningkatkan kekuatan aset manusianya pada akhirnya. Sang kapten membawa sumber daya yang diminta oleh Nuh, serta item bertulisan peringkat 4. Nuh memeriksa isi cincin sebelum mengangguk puas dan mengirim kapten pergi. Semua orang memiliki peran di perkemahan, sehingga dia tidak perlu menanganinya, dia dapat sepenuhnya fokus pada eksperimennya. Namun, dia masih membutuhkan bantuan sesepuh untuk menggunakan item peringkat 4. Tolong, Penatua. Nuh membungkuk ketika dia menyerahkan satu set 8 bendera kecil yang dilapisi rune kepada Penatua Ian. Yang terakhir hanya mengambilnya dan menyuntikkan nafas di dalamnya sebelum menancapkan bendera di tanah di area tempat fasilitas bawah tanah Nuh berada. Bendera menyala ketika semuanya berada di tanah dan rune di permukaannya perlahan terbang di udara sebelum mendarat di area yang dibatasi oleh bendera. Kelahiran Pedang Iblis bab 465 Kelaparan. Rune dari bendera menutupi tanah di atas fasilitas bawah tanah Nuh. Mereka membentuk semacam perisai yang menampilkan seluruh area di atas struktur. Itu adalah efek dari item pertahanan yang diminta Nuh. Bendera itu adalah item bertulis peringkat 4 yang dimaksudkan untuk melindungi para pembudidaya selama kesengsaraan surga mereka. Tidak ada gunanya mengatakan seberapa berharganya itu. Ini bukan metode perlindungan HIV yang paling kuat, tapi seharusnya cukup untuk kebutuhanmu. Bagaimanapun, aku akan mengawasi langit mulai sekarang. Penatua Ian berbicara ketika perlindungan ditetapkan. Dia ingin meyakinkan Nuh bahwa fasilitasnya aman sekarang. Nuh menggambarkan ke arah yang lebih tua sebagai tanda terima kasih dan memasuki struktur bawah tanah. Dia terlalu bersemangat untuk mempelajari kemampuan Bibrida untuk membuang lebih banyak waktu. Dia memiliki sekelompok budak baru, bread cair yang diperlukan untuk mengaktifkan metode penempaan elemental, dan beberapa binatang ajaib masih dikurung di dalam fasilitasnya. Dia dapat segera melanjutkan eksperimennya tanpa perlu menunggu HIV mengirim sihir. Binatang buas yang dia minta. Makhluk-makhluk itu akan segera dikirim, dia hanya bisa menghabiskan sumber dayanya untuk sementara. Nuh segera melanjutkan eksperimennya. Dia telah melihat bahwa lelaki tua yang terbunuh oleh sambaran petir hampir membuka matanya ketika surga menyerang. Dia tahu bahwa prosedur yang dia kuasai tidak berhasil. Seorang budak elemen api dan serigala api lainnya dibawa ke area eksperimen. Serigala api berlimpah dalam kabut mistik. Itu normal bagi Nuh untuk mengurung banyak dari mereka. Keperawatan budak itu juga sangat cocok dengan spesies serigala yang sesuai dengan sedikitnya Nuh. Dia yakin perpaduan itu akan berhasil pada saat itu. Nuh membunuh binatang itu dengan kesadarannya dan melakukan metode penempaan elemental.
nafas merah halus di dalam pikirannya dikeluarkan saat jaringan binatang itu mencair. Nuh telah mengulang dan menganalisis prosedur itu berkali-kali, eksekusinya sempurna dan kendalinya tidak goyah bahkan untuk sewaktu-waktu. Teriakan budak itu tidak sampai ke telinganya, perhatian penuh Nuh adalah menyeimbangkan jaringan yang menyatu. Kulit segera menyatu dan Nuh menunggu beberapa menit sebelum pindah ke sistem otot. Otot-otot menyatu, panas mulai dipancarkan oleh mereka segera setelah kemampuan binatang itu diturunkan. Setiap spesies binatang ajaib memiliki kemampuan berbeda yang berasal dari sumber yang berbeda, artinya Nuh harus sedikit mengubah pendekatannya tergantung pada makhluk apa yang dia gunakan. Serigala api memiliki dua bagian penting yang mengekspresikan kemampuan mereka, paru-paru dan sistem otot mereka. Paru-paru mereka menghasilkan gas khusus yang dapat dinyalakan oleh panas otot, menciptakan api yang dapat disemburkan dari rahang mereka. Masalah dengan kualitas tersebut adalah bagian dalam tubuh budak masih manusia sementara otot sudah menjadi bagian hibrida. Bagian dalam budak akan terbakar jika tidak diubah sesegera mungkin tetapi Nuh menyadarinya. Studi dan pengalamannya membuatnya memiliki pengetahuan tentang bagian-bagian penting dari setiap spesies binatang ajaib. Dia dapat memutuskan bagaimana mendekati prosedur bahkan sebelum dimulai. Nuh tidak menunggu ototnya stabil, waktu adalah kunci dalam fusi khusus itu. Tulang binatang itu segera mencair dan bergabung dengan kecepatan tinggi dengan tulang budak. Retakan muncul di mana-mana pada sistem kerangka pembudidaya karena zat eksternal yang memodifikasinya. Nuh mempercepat langkah itu untuk mencegah panas yang terpancar dari otot melukai bagian dalam para budak. Tulang-tulangnya segera menyatu dan Nuh menunggu sebentar sebelum dia fokus pada organ dalam. Dia hanya memastikan bahwa mereka tidak akan berantakan sebelum kedua tubuh itu menyatu sepenuhnya. Pendekatan yang terburu-buru itu akan membuat hibrida itu terluka. Tetapi dia tidak peduli tentang itu, dia hanya perlu memastikan bahwa budak itu akan menyimpannya. Kehidupan. Organ dalam dimodifikasi satu persatu. Nuh meninggalkan paru-paru untuk yang terakhir dan sebagian dari kesadarannya naik ke langit saat dia melanjutkan untuk mengambil langkah terakhir itu. Awan hitam telah terbentuk lagi di langit di atas struktur bawah tanah. Mereka tampak muncul setiap kali fusi mencapai langkah terakhir. Saya harap benda pelindung berfungsi sebagaimana mestinya. Pikir Nuh saat dia melanjutkan untuk memadukan paru-paru serigala api. Prosedurnya selesai, dia hanya perlu menstabilkan otot, tulang, dan organ dalam dan penempaan akan selesai. Sementara Nuh fokus untuk menstabilkan ciptaannya, awan hitam di langit melepaskan petir yang ditujukan ke tanah di atas fasilitas Nuh. Baut jingga tebal jatuh dengan kecepatan tinggi dari langit dan hendak mendarat di medan tetapi rune yang menutupi area itu menyala dan perisai yang dibentuk oleh mereka bersinar dengan cahaya lembut. Petir itu menabrak perisai tetapi tidak dapat menembusnya, hanya sedikit asap abu-abu yang keluar dari tempat ia mendarat. Nuh mengamati pemandangan itu dengan pikirannya dan menghela nafas lega ketika dia melihat bahwa perisai itu bisa melawan serangan itu. Lebih banyak petir dilepaskan oleh awan hitam, mereka menyinari kabut mistis saat jatuh di medan tetapi rune terus melindungi area di bawahnya. Sementara itu, Nuh mengendalikan penolakan yang terjadi di dalam tubuh budak itu. Butuh beberapa saat tetapi, akhirnya, otot menjadi stabil, tulang mengeras bahkan jika beberapa retakan tetap ada di permukaannya, dan organ mulai menyelaraskan dengan bagian tubuh lainnya. Nuh menyaksikan dengan tatapan panas ketika tubuh pria paruh baya yang dia coba hidupi dan mulai berfungsi secara normal. Selesai.
Nuh berseru dalam benaknya, sambaran petir terus-menerus jatuh dari langit dan sepertinya tidak berhenti bahkan setelah budak itu membuka matanya dan mengucapkan beberapa kata lembut. Apa ini? Kelaparan. Kelahiran pedang iblis bab 466 memberi makan. Budak itu berbicara, rantai yang menahannya masih bergetar ketika dia mencoba memeriksa tubuhnya. Mata Nuh terpaku padanya, dia mencoba mengambil detail sebanyak mungkin sebelum mempelajarinya lebih dalam. Haruskah aku merawat awan? Sebuah suara mencapai kesadarannya saat dia sibuk menonton hibrid pertama. Nuh mengalihkan perhatiannya ke langit di mana awan hitam masih melepaskan petir yang diarahkan ke struktur bawah tanah. Tolong, Penatua. Nuh menjawab suara itu melalui pikirannya dan kembali mengamati pria yang dirantai itu. Budak itu mulai memberontak ketika dia menyadari bahwa sesuatu tentang dirinya telah berubah. Sementara itu, Penatua Ian terbang ke langit ke arah awan dan melambaikan tangannya. Badai salju lahir di sebelah awan. Salju dan pecahan adalah area menyerang yang dipenuhi oleh kehendak langit dan bumi. Mantra tetua segera menghancurkan awan hitam dan membuatnya menyebar di udara. Sambaran petir akhirnya berhenti menabrak perisai yang dibuat oleh tanda bendera. Nuh mengangguk puas ketika dia merasakan pemandangan itu. Dia tahu sedikit tentang kesengsaraan surga, tetapi sekarang dia telah melihat bagaimana hal itu harus ditangani. Secara umum, kesengsaraan surga memiliki jumlah kekuatan yang tetap. Seorang kultivator yang meraih peringkat keempat dan Tian dapat menahan sambaran petir sampai nafas yang terkandung dalam awan hitam abis atau langsung menghancurkan awan. Tentu saja, menghancurkan mereka membutuhkan kekuatan yang besar. Hanya kultivator heroik yang memiliki kepercayaan diri yang dibutuhkan untuk menghadapi mereka. Suara denting terdengar di sebelah Nuh saat budak itu terus berjuang. Sepertinya dia ditangkapah merasa kesal dengan belenggu yang menahannya. Bagaimana perasaanmu? Nuh bertanya. Untuk pertama kalinya dia melihat seorang budak mencoba membebaskan diri. Bahkan yang kurang terlatih yang dia beli baru-baru ini tidak mencoba melarikan diri dari rantai yang tertulis. Lapar. Aku lapar. Apa yang telah kau lakukan padaku? Kebutuhan ini membuatku gila. Budak itu berbicara, lidah api kecil keluar dari mulutnya saat dia meninggikan suaranya. Rasa kemampuan yang diturunkan oleh binatang itu telah dipicu oleh kondisi mentalnya. Keadaan mentalnya tidak sepenuhnya stabil tetapi itu mungkin disebabkan oleh rendahnya tingkat lautan kesadarannya. Namun, kemampuan serigala api telah diwariskan dan tampaknya tidak bertentangan dengan tubuh baru. Mata Nuh bersinar ketika dia melihat bahwa Bibrida bekerja sebagaimana mestinya. Dia sekarang yakin bahwa seorang kultivator dapat memperoleh tubuh binatang ajaib sambil mempertahankan pusat kekuatan lainnya. Ini, makan ini. Nuh berbicara sambil mengeluarkan segenggam kredit obsidian dan menyerahkannya kepada budak itu. Mata merah dari yang terakhir menempelkan diri pada kristal yang bersinar ketika Nuh meninggalkannya di lantai di depannya. Budak itu ragu-ragu selama beberapa detik tetapi, pada akhirnya, dia mengambil kristal itu dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Suara berderak bergema di daerah itu. Nuh menatap apa yang tampak seperti manusia yang memakan kredit untuk makanan. Gigi budak itu sepertinya bisa mengunyah kristal, hanya butuh sesaat baginya untuk memakannya sepenuhnya. Lagi. Budak itu berteriak setelah menelan kristal tetapi Nuh tidak mendengarkannya. Fokusnya adalah pada tubuh kultivator dan pada nafas yang terkandung di dalam kredit yang baru saja dia makan. Kredit obsidian umumnya memiliki bread dari berbagai elemen di dalamnya, tidak terbatas pada satu saja.
Namun, ketika Brad itu tersebar di dalam hibrid, tubuhnya sedikit menguat. Peningkatan kekuatannya minimal, Nuh tidak akan menyadarinya jika perhatiannya tidak sepenuhnya terfokus pada budak itu. Tunggu sebentar, aku akan segera kembali. Nuh berbicara ketika dia berdiri dan pergi untuk mengambil serigala api lain dari tempat binatang ajaib itu dikurung. Dia membunuh serigala sebelum meletakkan mayatnya di depan Bibrida. Pada saat itu dia hanya menunggu reaksi yang terakhir. Budak itu tampak berjuang pada awalnya. Nuh menduga bahwa bagian manusianya masih ragu dengan kemampuan tubuh barunya. Lagi pula, pembudidaya tidak memakan binatang ajaib, hanya mereka yang memiliki tubuh peringkat 4 yang bisa memakan yang tingkat rendah setelah nafas yang terkandung dalam tubuh mereka tersebar. Penggarap tidak memiliki cara untuk menyerap nafas di dalam makhluk-makhluk itu, teknik khusus yang membutuhkannya ada tetapi manusia pada umumnya tidak menggunakannya. Hanya menyisakan daging yang kaku dan keras yang tidak begitu enak. Kemudian, naluri binatang ajaib itu muncul dan budak itu mengambil mayat di depannya dan langsung menggigitnya. Bulu pada mayat serigala tidak menghentikan budak untuk memakannya. Potongan-potongan kulit terkoyak dan digigit oleh giginya di bawah tatapan penuh perhatian Nuh. Butuh beberapa saat tetapi, akhirnya, hanya tulang serigala api yang tersisa. Budak itu mencoba memakannya tetapi dia tidak dapat mematahkannya saat dirantai. Nafas yang terkandung dalam mayat binatang ajaib diserap oleh Bibrida dan meningkatkan kekuatan tubuhnya sedikit. Pertumbuhannya tidak minimal seperti sebelumnya tetapi masih terlalu kecil untuk dipermasalahkan. Tampaknya tubuh Bibrida membutuhkan lebih banyak nafas dibandingkan dengan binatang ajaib, meskipun kekuatannya juga harus lebih besar. Nuh berpikir ketika dia menghitung jumlah nafas yang dibutuhkan budak itu untuk mencapai tingkat berikutnya dari peringkat ketiga, dia hanya berada di tingkat menengah sekarang. Menurut deduksi Nuh, menggabungkan manusia dan binatang ajaib akan menciptakan sesuatu yang lebih kuat dari keduanya, setidaknya untuk apa yang menyangkut tubuh. Konsekuensi dari itu adalah kebutuhan akan nafas dalam jumlah yang lebih tinggi untuk mencapai terobosan, yang berarti bahwa setiap Bibrida akan tumbuh lebih lambat daripada binatang ajaib lainnya. Hasil fusi luar biasa untuk saat ini, saya tidak sabar untuk menguji kekuatan sebenarnya dari Bibrida dan batasannya. Namun, saya perlu memastikan bahwa ia dapat memakan apa saja terlebih dahulu. Pikir Nuh, tatapan dinginnya mengarah ke area tempat para budak lainnya disimpan. Kelahiran Pedang Iblis bab 467 Ketidakstabilan mental. Nuh menyelesaikan pengujian kemampuan memberi makan Bibrida, hasilnya sangat memuaskan. Tubuh Bibrida bertindak seolah-olah itu adalah binatang ajaib yang tepat. Ia bisa memakan apa saja dan menyerap nafas dari sumber manapun tanpa memedulikan elemennya. Juga, dantian seorang pembudidaya umumnya mengandung lebih banyak nafas daripada tubuh binatang yang disihir. Bibrida itu segera meninggalkan keraguannya ketika dia menemukan bahwa manusia dapat memuaskan rasa laparnya untuk waktu yang lebih lama. Tubuh Bibrida bisa menjadi lebih kuat dengan secara alami menyerap nafas dari lingkungan dan dengan memberi makan makhluk hidup lain. Nuh telah berhasil di mana para pembudidaya di masa lalu gagal. Dia telah berhasil membuat prosedur yang meniru metode pelatihan dengan sempurna. Dari binatang ajaib, sekarang, saatnya untuk menguji kekuatannya. Nuh melepaskan ikatan yang mengikat budak itu ke dinding, hanya rantai yang mengikat di pergelangan tangan dan lehernya yang tersisa di tubuhnya. Bibrida itu bergetar saat tatapan Noah tertuju padanya, instingnya menyuruhnya untuk kabur dan menyadari kesadaran Noah sebagai tubuhnya.
Namun, perintah berikut memaksanya untuk bertindak. "Serang aku!" Perintah Nuh. Prasasti pada rantai menyala ketika perintah Nuh bergema di daerah itu. Itu adalah benda tertulis yang membuat budak manapun mengikuti perintah tuannya. Tetapi, dalam situasi itu, tampaknya bibrida itu agak bisa menahan efeknya. Namun, bahkan sebagai bibrida, dia hanya seorang pembudidaya peringkat 1. Dia tidak dapat melakukan apapun melawan kekuatan benda bertulis yang membatasi dirinya. Bibrida menerkam Nuh. Api keluar dari mulutnya saat dia meluncurkan dirinya ke arahnya. Juga, dia menggeram, sepertinya sisi binatang ajaibnya benar-benar terungkap saat dia menyerang. Namun bagi Nuh, muatan itu dan bahkan nyala api itu tidak lebih dari permainan anak-anak. Budak itu mencoba melambaikan tangannya untuk menyerang Nuh. Jari-jarinya terentang dan menyerupai cakar binatang ketika mereka mencoba memotong Nuh. Namun, tangan Noah menembak dan meraih pergelangan tangan hibrid itu untuk menghentikannya. Nuh merasakan kekuatan di balik serangan itu. Kekuatan fisik budak itu telah lama melampaui manusia dan berada di alam binatang ajaib. Nuh memiliki tubuh peringkat 4. Dia dapat dengan mudah menghentikan pukulan binatang peringkat 3 dengan tangan kosong, tetapi kekuatan bibrida itu tampaknya melampaui semua makhluk peringkat 3 yang pernah dia temui dalam hidupnya. Dia memang lebih kuat dari binatang ajaib yang telah menyatu dengannya. Hipotesisku benar. Nuh mengevaluasi ketika dia menekan tangan ke mulut budak itu untuk menghentikannya menyemburkan api sebelum memerintahkannya untuk berhenti. Dia telah mengkonfirmasi kemampuan fisiknya, tetapi manusia memiliki 3 pusat kekuatan. Dia perlu memastikan bahwa aspek superior dari para pembudidaya tidak terpengaruh oleh fusi. Budak yang telah dia ubah menjadi bibrida meskipun tidak pernah memiliki akses ke mantra apapun. Dia adalah penyihir peringkat 1, tetapi statusnya sebelum menjadi budak tidak dapat memberinya gulungan berharga itu. Tentu saja, meminta mantra elemen api tingkat rendah hanyalah masalah kecil bagi Nuh, bahkan tidak butuh 1 jam sebelum 2 gulungan dikirim dari kepulauan ke perkemahan. Hafalkan mereka. Nuh menyerahkan gulungan itu kepada budak itu dan kembali ke area pribadinya untuk menyimpulkan. Dia harus yakin bahwa bibrida mempertahankan kualitasnya sebagai manusia sebelum melanjutkan eksperimennya. Gulungan itu berisi mantra peringkat 0 dan peringkat 1 dari elemen api. Nuh harus menunggu sehari sebelum bibrida dapat menghafalnya. Kemudian, dia mengambil gulungan itu dan memerintahkannya untuk melakukan mantra. Bibrida mengeksekusi perintah. Mantra peringkat 0 menutupi tangannya dengan lapisan api sementara peringkat 1 menciptakan bola api yang bisa terbang beberapa meter. Tidak ada yang tampak salah jika bukan karena fakta bahwa merapal mantra menghabiskan lebih sedikit energi mental dan nafas daripada yang diprediksi oleh Nuh. Juga, kekuatan mereka sedikit lebih kuat dari biasanya. Tampaknya menjadi bibrida agak memengaruhi mantramu, seolah-olah bakatnya meningkat setelah bergabung dengan binatang ajaib. Nuh dengan cepat menemukan alasan di balik perbedaan itu. Binatang ajaib memiliki kemampuan bawaan dan beberapa di antaranya berkaitan dengan elemen mereka. Dalam hal itu, serigala api secara bawaan mampu mengeluarkan api dari rahang mereka. Kemampuan itu meningkatkan kekuatan apapun yang berhubungan dengan api ketika dicocokkan dengan pusat kekuatan seorang kultivator. Penemuan itu membuat Nuh semakin bahagia dengan ciptaannya. Dia hanya bermaksud menciptakan metode nutrisi tubuh pada awalnya, tetapi sekarang tampaknya eksperimennya secara langsung meningkatkan status alami manusia. Tubuh dan kemampuan bawaan dari binatang ajaib menyatu dengan lautan kesadaran dan dantian manusia.
Seolah-olah Nuh telah menemukan cara untuk menghilangkan kelemahan spesiesnya tanpa dampak apapun. Sejujurnya, beberapa efek negatif telah muncul dengan sendirinya saat dia menguji kemampuan hibrid. Budak itu menunjukkan tanda-tanda ketidakstabilan mental dari waktu ke waktu, seolah-olah sisi manusia dan sisi binatangnya bertarung di dalam otaknya untuk mengendalikan tindakannya. Nuh sudah banyak memikirkan masalah itu dan tidak ada solusinya. Dua eksistensi yang berbeda telah menyatu, beberapa konflik pasti akan tetap ada terutama ketika mempertimbangkan sisi psikologisnya. Cara dia melihatnya, hanya ada dua cara untuk menghindari masalah itu. Yang pertama adalah memiliki lingkup mental yang kuat, menekan insting binatang itu tidak akan menjadi masalah dengan itu. Yang kedua adalah menemukan kecocokan yang lebih baik untuk kepribadian manusia. Dalam kasus kedua, naluri binatang itu akan sepenuhnya menyatu dengan naluri manusia, membentuk kepribadian yang harmonis yang dapat mengekspresikan yang terbaik dari kedua dunia. Masalah ini seharusnya tidak memengaruhi saya karena saya berencana untuk menghormati kedua persyaratan. Saya sudah memiliki rune kesiar kelima dan saya tidak berencana untuk memilih binatang ajaib saya dengan enteng. Sekarang saya hanya perlu menguji apakah saya dapat lebih meningkatkan kreasi ini sebelum memindahkan fase pengujian ke pembudidaya dengan tubuh peringkat 4. Nuh berpikir ketika dia merangkum semua informasi yang dia temukan tentang ciptaannya, saat ketika dia akhirnya akan melakukan prosedur pada dirinya sendiri sudah dekat. Kelahiran Pedang Iblis bab 468 fase terakhir. Binatang ajaib yang dia daftarkan dikirim dari Kepulauan Coral dan tiba di negara Efrana melalui matriks teleportasi di dalam rumah Nuh. Sementara itu, Nuh terus menguji batasan bibrida dan prosedur itu sendiri. Ada hal-hal yang harus dia yakini sebelum memasuki bagian terakhir dari eksperimennya, ketika dia akan mulai menggabungkan makhluk dengan peringkat tubuh 4. Pertama-tama, dia harus yakin bahwa bibrida yang diciptakan dari manusia dan binatang ajaib adalah yang terbaik yang bisa dia tempa. Dia tidak tahu apakah dia bisa menambahkan peningkatan lebih lanjut pada makhluk yang sudah luar biasa itu. Nuh mencoba memadukan bibrida dengan binatang ajaib lain dengan bakat yang sama, seekor rubah api yang, menurut pendapatnya, cocok dengan kepribadian baru budak itu. Eksperimen itu berakhir dengan kematian bibrida. Nuh bahkan tidak mampu memadukan kulit kedua makhluk itu sebelum mutasi tak terkendali terjadi di dalam tubuh budak itu. Membunuhnya dalam beberapa menit. Hilangnya ciptaan pertamanya tidak membuatnya patah semangat, dia masih memiliki kumpulan budaknya dan binatang ajaib yang baru tiba yang dia pilih sendiri. Nuh mulai membuat bibrida lain yang kemudian dia coba gabungkan dengan binatang ajaib lainnya. Masih ada kemungkinan prosedurnya akan gagal dan Nuh harus menghilangkan kesempatan itu sebelum mendekati langkah terakhir eksperimennya. Selain itu, dia ingin mempelajari cara membuat versi hibrid yang paling sempurna sebelum melakukan prosedur pada dirinya sendiri. Baut petir jatuh tanpa henti di tanah di atas fasilitas Nuh. Para pembudidaya lain dalam kelompoknya menyaksikan dengan tatapan waspada pada cahaya yang menyinari kedalaman kabut-kabut di belakang rumah besar Nuh. Perkemahan berjalan dengan baik. Para pembudidaya HIV berhasil merekrut anggota suku terdekat dan mengirim mereka kembali ke Nusantara untuk menambah tenaga. Misi mereka berjalan lancar. Harus dikatakan bahwa mereka masih berada di perbatasan negara Efrana, suku-suku yang kuat belum menyadari perbuatan mereka. Namun, bahkan jika mereka menyadari keberadaan HIV, mereka tidak akan terlalu peduli. Bangsa Efrana sudah berada di bawah pengaruh dua negara besar,
menambahkan kekuatan lain yang lemah ke lingkungannya tidak akan mempengaruhi perilaku suku sama sekali. Namun, rumor mulai menyebar di perkemahan akibat ulah Nuh. Bagaimanapun, dia adalah pangeran iblis, apapun yang dia lakukan akan menarik perhatian sesama pembudidaya. Desas-desus mengenai aura tak menyenangkan yang mengelilingi fasilitas bawah tanahnya. Para pembudidaya yang ditempatkan di sana melihat bagaimana budak dan binatang ajaib dikirim ke sana, tetapi tidak satu pun dari mereka pernah kembali. Selain itu, sambaran petir yang jatuh dari langit tidak meningkatkan citra area tersebut. Penggarap tidak bodoh. Mereka sadar bahwa semacam tindakan jahat sedang terjadi di dalam struktur yang telah mereka bangun, tetapi yang bisa mereka lakukan hanyalah melihatnya dari kejauhan. Citra Nuh tidak diuntungkan oleh peristiwa-peristiwa itu. Rasa hormat yang menyertai gelarnya segera berubah menjadi kewaspadaan ketika rumor tersebut sampai ke Nusantara. Tentu saja, Nuh tidak peduli dengan citra publiknya. Satu-satunya tujuannya adalah untuk menjadi lebih kuat. Dia tidak keberatan dicap sebagai monster jika dia berhasil mendapatkan kekuatan yang dia inginkan. Nuh keluar dari struktur bawah tanahnya hampir sebulan setelah matriks teleportasi di dalam mansionnya dipasang. Alasan mengapa dia meninggalkannya adalah karena semua budak dan binatang ajaib di dalamnya telah mati selama eksperimennya. Nuh tidak pernah bermaksud membiarkan salah satu dari mereka bertahan. Dia perlu mengumpulkan data sebanyak yang dia bisa sebelum pindah ke fase terakhir. Eksperimen terakhir pada Bibrida telah memberinya banyak wawasan tentang prosedur dan membuatnya benar-benar terbiasa. Dia telah berhasil menyempurnakan prosedurnya. Nuh sekarang dapat membuat Bibrida dengan tubuh peringkat 3 tanpa ada kemungkinan gagal. Juga, dia yakin bahwa Bibrida mempertahankan kemampuan manusia dan binatang ajaib. Pusat kekuatan mereka tidak bertentangan dengan cara apapun. Ada beberapa masalah dengan hewan tertentu dan beberapa bagian tubuh yang bermasalah seperti sayap dan ekor. Nuh ingin Bibrida memiliki tubuh manusia tanpa mutasi semacam itu. Artinya sayap dan sejenisnya tidak memiliki tempat di atasnya. Masalah diselesaikan dengan hanya menggabungkan bagian-bagian itu dengan kulit, otot, dan tulang manusia. Tidak ada gunanya menciptakan sesuatu yang lebih kuat dari manusia dan binatang ajaib jika kemudian menyimpan beberapa titik lemah yang belum menyatu. Adapun mengapa dia ingin Bibrida mempertahankan bentuk manusia, itu karena faktor psikologis dan fisik. Psikologi hibrid akan sangat terpengaruh jika tubuhnya tiba-tiba berubah penampilan dan akan lebih sulit untuk memiliki pikiran manusia jika melihat dirinya sebagai monster. Juga, tubuh Bibrida akan menderita semacam penolakan karena sebagian besar tubuhnya akan diciptakan oleh perpaduan manusia dan binatang ajaib sementara sayapnya, atau bagian tubuh bermasalah serupa, hanya akan menjadi milik binatang ajaib dunia. Karena itu, Nuh menyimpulkan bahwa prosedur itu hanya mungkin dilakukan jika Bibrida mempertahankan bentuk manusia. Penemuan lain adalah, tidak peduli bagaimana dia mencoba, Bibrida tidak dapat digabungkan lagi dengan binatang ajaib lainnya. Satu manusia dan satu binatang ajaib tampaknya merupakan batas yang dapat ditampung oleh satu tubuh. Tatapan waspada jatuh pada Nuh ketika dia kembali ke mansionnya untuk mempersiapkan fase berikutnya dan terakhir dari eksperimen. Para pembudidaya dari sarang masih membungkuk di jalannya, tetapi mereka segera berbisik di antara mereka sendiri setelah dia pergi. Namun, Nuh adalah penyihir peringkat 4, dia bisa mendengar semua suara yang memenuhi perkemahan. Kurasa aku tidak berbeda dengan dokter gila sekarang, sepertinya aku benar-benar tidak bisa berjalan di jalur ortodoks.
Nuh berpikir sambil mengabaikan bisikan sesama pembudidaya dan memasuki rumahnya. Buku catatannya muncul di tangannya dan kesadarannya pergi ke langit tempat Penatua Ian berada. Apa yang dia butuhkan sekarang adalah budak dengan tubuh peringkat 4 dan binatang ajaib peringkat 4. Itu bukan sumber daya yang bisa dia minta dengan enteng. Dia perlu menghubungi Kepulauan Coral secara pribadi. Kelahiran Pedang Iblis bab 469 masalah. Agar prosedur berhasil, manusia dan binatang ajaib harus memiliki bakat, jenis kelamin, dan tingkat kultivasi yang sama. Juga, kepribadian manusia dan perilaku spesies binatang yang disihir harus cocok atau melawan akan muncul saat menggabungkan organ dalam. Nuh merangkum semua data yang dia kumpulkan selama eksperimennya di benaknya saat dia menyiapkan permintaannya ke Nusantara. Bibrida yang ditempa dengan cara ini tidak dapat memiliki bagian tubuh yang hanya berasal dari salah satu dari dua spesies. Semuanya harus menyatu untuk mendapatkan tubuh yang selaras dengan bentuk manusia. Juga, satu tubuh hanya dapat berisi satu manusia dan satu binatang ajaib. Bibrida tidak dapat diberdayakan lebih lanjut dengan cara apapun. Rincian itu terdistorsi dalam pikirannya. Datanya berasal dari percobaan yang dia lakukan setelah pembuatan Bibrida pertamanya. Bibrida akan mempertahankan kemampuan terbaik dari kedua dunia. Artinya ia dapat memiliki tubuh yang sedikit lebih kuat daripada binatang ajaib sambil mempertahankan dantian dan bola mental. Juga, tergantung pada binatang ajaib yang digunakan dalam metode penempaan elemental, bakat Bibrida bisa mendapatkan keuntungan dari fusi. Artinya serangan yang terkait dengan elemennya akan mendapatkan beberapa keuntungan. Satu-satunya kelemahan adalah keadaan mental yang saling bertolak belakang dari Bibrida, sesuatu yang harus dihindari dengan lingkungan mental yang kuat atau makhluk yang lebih cocok untuk manusia. 150 budak dengan tubuh peringkat 3, hampir 200 binatang ajaib peringkat 3, dan nafas cair dari peringkat ketiga dari berbagai elemen. Itu adalah sumber daya yang telah dikeluarkan Nuh untuk mencapai tingkat keahliannya saat ini dalam prosedur. Semua budak dan binatang ajaib telah mati selama percobaan tetapi Nuh sekarang dapat mengklaim memiliki kepercayaan diri untuk memulai bagian terakhir dari eksperimen, menggabungkan binatang ajaib. Peringkat 4 dan seorang pembudidaya dengan tubuh peringkat 4. Tidak tahu bahwa alasan di balik kemajuannya yang cepat dalam penciptaan metode nutrisi tubuhnya sebagian besar disebabkan oleh teknik deduksi ilahi. Pikirannya sangat kuat sekarang karena dia adalah penyihir peringkat 4 tetapi teknik yang diperoleh oleh iblis ilahi mampu melakukannya. Lebih meningkatkan kemampuannya. Nuh tidak berani membayangkan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan hasil yang sama tanpa teknik yang kuat itu. Dia menduga bahwa dia akan membutuhkan setidaknya 3 kali lipat sumber daya itu untuk mencapai hal yang sama. Namun, ada masalah yang tidak dia temui saat bereksperimen dengan pembudidaya dengan tubuh peringkat 3 dan yang dia tahu akan dia temukan ketika dia pindah pada mereka yang memiliki tubuh peringkat 4. Tubuh seorang kultivator hampir seluruhnya akan direkonstruksi oleh nafas selama kesengsaraan sakit, yang berarti bahwa itu akan membawa jejak kehendak langit dan bumi. Itu pasti akan menentang fusi. Awan hitam yang muncul di langit setiap kali Bibrida dibuat membuat Nuh yakin bahwa prosedur itu tidak akan mulus dengan manusia dengan tubuh seperti itu. Binatang ajaib berbeda. Mereka mengalami kesengsaraan sakit selama terobosan mereka ke peringkat keempat, tetapi nafas yang digunakan untuk merekonstruksi tubuh sebelumnya telah disimpan melalui metode pelatihan mereka. Dapat dikatakan bahwa, berbeda dari manusia,
tubuh mereka tidak jenis hadiah. Juga, tubuh binatang ajaib akan dicairkan di bawah pengaruh nafas Nuh. Yang berarti bahwa setiap jejak kehendak langit dan bumi yang masih tersisa di dalamnya akan ditekan dan dihancurkan oleh kehendak Nuh. Masalahnya kemudian terbatas pada sisi manusia. Saya punya beberapa ide tentang bagaimana menangani kehendak surga dan bumi, tetapi saya perlu mengujinya sebelum menjalani prosedur sendiri. Pikir Nuh ketika dia menghubungi pedagang budak dan mengatur pertemuan setelah mengungkapkan persyaratannya. Dia tahu bahwa pembelian pada saat itu tidak akan murah. Dia menghabiskan hari-hari di dalam mansionnya berlatih dengan rune kesiar kelima dan menyimpulkan dengan teknik deduksi ilahi. Adalah normal baginya untuk memikirkan beberapa cara untuk menyelesaikan masalah ini. Yang pertama adalah dengan paksa menghapus bagian tubuh peringkat 4 yang telah dipengaruhi oleh kehendak surga dan bumi. Pendekatan itu akan melukai pembudidaya dan membahayakan nyawanya, tetapi itu akan mencegah konflik apapun terjadi selama fusi. Namun, itu juga akan menghilangkan kemampuan apapun yang dimiliki tubuh, hampir mengembalikan kekuatannya ke peringkat ketiga. Juga, bagian-bagian yang hilang itu pada akhirnya akan mengarah pada bibrida yang lebih lemah setelah fusi selesai, yang merupakan sesuatu yang ingin dihindari oleh Nuh. Pendekatan lain akan melihat Nuh menempa tubuh manusia sebelum mencoba menggabungkannya dengan binatang ajaib. Prosedur kemudian akan memiliki 2 putaran penempaan, yang berarti akan ada tingkat kegagalan yang lebih tinggi dan kekuatan akhir dari bibrida dapat terpengaruh. Kedua pendekatan tersebut tampaknya tidak ideal, tetapi Nuh harus mengujinya secara aktif sebelum menemukan inspirasi baru. Ada batasan berapa banyak yang dapat ia simpulkan tanpa data yang dapat diandalkan. Hari pertemuan tiba dan Nuh bernegosiasi dengan pedagang budak yang sama untuk membeli pembudidaya dengan tubuh peringkat 4 di puncak tingkat bawah. Nilai para budak itu jauh lebih tinggi daripada yang lain karena mereka memiliki pusat kekuasaan di jajaran heroik. Nuh melihat 3 dari jutaan miliknya lenyap untuk membeli hanya 20 pembudidaya. Namun, kredit tidak pernah penting bagi Nuh. Dia hanya tertarik pada apa yang bisa mereka beli. Setelah kembali ke perkemahan, Nuh memimpin para budak ke bangunan bawah tanahnya dan menanyai mereka tentang kepribadian mereka. Ketika profil mereka selesai, Nuh meminta serangkaian binatang ajaib peringkat 4 yang cocok dengan kepribadian mereka. Makhluk peringkat 4 tidak mudah ditangkap hidup-hidup, bahkan beberapa kultivator peringkat 4 akan menganggap tugas itu sulit. Beruntung bagi Nuh. Dia hanya membutuhkan binatang buas di puncak tingkat bawah dari peringkat keempat. Dia mencoba mereproduksi kondisi yang mirip dengan situasinya. Langkah selanjutnya untuk eksperimennya adalah fusinya. Sudah waktunya untuk menyetel prosedur di sekitar levelnya. Juga, Chasing Demon telah menangkap banyak binatang ajaib saat dia mengatur teknik penyalinan di seluruh Nusantara sehingga Hiv cukup berpengalaman dengan latihan itu. Butuh hampir 2 minggu, tetapi, pada akhirnya, 20 binatang ajaib yang dikurung diteleportasi di perkemahan di negara Efrana, bersama dengan cairan bread yang diminta oleh Nuh. Kelahiran Pedang Iblis bab 470 Surat Wasiat pertama. Masalah muncul bahkan sebelum Nuh bisa mulai bereksperimen. Binatang ajaib peringkat 4 sangat kuat. Nuh tidak bisa dengan santai membunuh mereka seperti yang dia lakukan dengan mereka yang berada di peringkat ketiga. Butuh sedikit pemikiran untuk menemukan metode yang akan membuat tubuh mereka seutuh mungkin. Mantra mental tremor terlalu kuat sekarang karena Nuh memiliki kesadaran lautan peringkat 4. Pikirannya dapat mempengaruhi materi dunia,
gelombang kejut yang ditembakkan dari matanya hanya akan mereduksi otak binatang buas menjadi bubur. Nuh harus menemukan metode yang lebih halus untuk membunuh mereka, sesuatu yang tidak akan menyia-nyiakan materi berharga itu. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk menggunakan mantra Dit Area dan mantra Ghostly Claws. Mantra kedua telah diberdayakan setelah Nuh menang dalam kesengsaraan bumi, yang dulunya berfungsi sebagai pendukung serangan sekarang menjadi alat yang mengancam di tangan Nuh. Area kematian akan memakan tubuh binatang buas secara maksimal sementara cakar halus akan menyerang titik lemah di tubuhnya. Semua luka kecil itu pada akhirnya akan menyebabkan kematian makhluk itu karena keadaannya yang melemah. Prosesnya lama tetapi membiarkan tubuh binatang itu hampir utuh. Nuh tidak keberatan dengan upaya itu selama dia mendapatkan apa yang dia butuhkan. Lalu, ada masalah dengan kekuatan binatang yang ajaib. Saat sedang bereksperimen dengan makhluk peringkat 4. Tubuh mereka jauh lebih kuat dari yang biasa dia lakukan bahkan jika mereka hanya berada di tingkat puncak yang lebih rendah. Dia harus terbiasa dengan bahan yang lebih kuat sebelum dia dapat mengekspresikan penguasaannya dalam prosedur. Bola peringkat mental 4 bukan hanya angka. Nuh hanya menyia-nyiakan 2 binatang ajaib sebelum dia merasa percaya diri untuk melanjutkan penempaan Bibrida. Permintaan untuk mengisi ulang 2 tempat yang hilang itu dikirim ke Nusantara segera setelah dia memutuskan untuk bereksperimen lagi. Akhirnya, apa yang dia harapkan terjadi. Perpaduan antara seorang kultivator dengan tubuh peringkat 4 dan binatang ajaib peringkat 4 gagal sejak awal. Budak kulit menolak bahan eksternal segera setelah bersentuhan dengannya. Juga, ketika Nuh mencoba untuk memaksakan fusi, kulit kultivator akan langsung meledak atau hancur sendiri daripada membiarkan kombinasi dengan binatang ajaib. Kehendak surga dan bumi jelas menentang kelahiran Bibrida, itu lebih suka menghancurkan tubuh yang dikandungnya daripada melihatnya berubah menjadi kekejian. Nuh telah dengan bijak memilih untuk mengambilnya perlahan karena dia telah meramalkan peristiwa seperti itu. Pendekatan itu memungkinkan dia untuk menghentikan fusi tepat waktu dan menyelamatkan budak itu dari kematian, meninggalkannya hanya dalam keadaan terluka. Namun, masalahnya tetap ada dan dia hanya bisa terus menguji untuk menemukan solusinya. 2 metode yang dia hipotesiskan hanyalah teori mentah yang akan menghasilkan Bibrida yang lebih lemah. Mereka setidaknya akan sekuat binatang ajaib tetapi Nuh tidak mau menerima itu sebelum dia mencoba segalanya. Dia berencana untuk membuat metode bergizi yang akan menemaninya sepanjang perjalanan kultivasinya. Juga, metode tersebut meningkatkan tingkat kegagalan fusi. Itu bukan solusi yang dapat diandalkan. Ini adalah masalah yang dibuat oleh surat wasiat, jelas hanya surat wasiat yang bisa menyelesaikannya. Namun, ini hanya akan membuat prosedur lebih sulit dilakukan. Nuh menghela nafas ketika dia melihat wanita yang dirantai yang sedang beristirahat untuk menyembuhkan lukanya. Dia adalah budak pertama dengan tubuh peringkat 4 yang dipilih Nuh untuk eksperimennya. Kulit dan ototnya telah mengalami kerusakan parah karena mekanisme penghancuran diri dari kehendak langit dan bumi. Jika aku benar-benar menghilangkan keinginan dengan kesadaranku, hukum yang membuat fungsi tubuhnya akan berhenti bekerja, artinya dia tidak akan bertahan kecuali fusi selesai. Nuh terus berpikir. Idenya adalah menggunakan kemauan yang kuat untuk menghilangkannya di dalam tubuh budak itu. Namun, karena tubuh peringkat 4 sebagian besar terdiri dari nafas yang membawa kehendak surga dan bumi, Nuh akan secara aktif memengaruhi hukum di dalam masalah tersebut. Tanpa hukum yang menentukan bagaimana materi harus bekerja, tubuh akan hancur begitu saja.
artinya bagian yang dipengaruhi oleh kehendak langit dan bumi akan berhenti bekerja begitu saja. Semua masalah ini hanya karena aku memiliki tubuh peringkat 4, kurasa tidak ada yang bisa kulakukan untuk itu. Nuh mengutuk dalam benaknya. Menggabungkan tubuh di peringkat keempat terlalu merepotkan, sepertinya tidak ada cara untuk membuat prosedurnya aman. Mempertaruhkan hidupku untuk menjadi lebih kuat, ini sepertinya tidak berubah bagaimanapun kekuatanku tumbuh. Pada akhirnya, Nuh menyerah untuk mencari solusi lain dan fokus untuk menciptakan kehendak yang mampu menghadapi langit dan bumi. Pikirannya mengulas peristiwa kesengsaraan buminya, tatapan bumi yang penuh penghinaan muncul ketika dia menutup matanya. Kemudian, wajah bumi berubah menjadi penampilan Ri tetapi tatapan yang sama tetap ada. Nuh merasa seolah-olah dia hanyalah seekor semut di mata mereka. Semuanya dimulai karena dia sangat tidak berharga sehingga langit dan bumi bahkan tidak mau repot-repot membongkar jiwanya. Ris bertindak begitu bebas karena Nuh bahkan tidak layak untuk dipertimbangkan. Perasaan menjadi boneka yang digerakkan oleh tali yang tidak bisa dipatahkannya menyelimuti dirinya. Noah merasa tidak berdaya, seolah ada sesuatu yang lebih kuat dari dirinya yang mempengaruhi nasibnya. Namun, api yang terang menyala di dalam dirinya yang memungkinkan dia menanggung semua kesulitan itu. Api itu mewakili ambisinya yang tak ada habisnya yang memicu banyak emosi lain yang pada akhirnya membentuk kepribadian Nuh. Salah satu emosi itu adalah kebenciannya. Kebencian Nuh adalah api gelap yang siap membakar semua yang disentuhnya. Itu adalah kumpulan emosi yang dia rasakan terhadap siapapun yang mencoba mengendalikan atau memanipulasinya. Di dalam lingkup mentalnya, sesosok bangkit dari laut. Sosok itu memiliki aspek Nuh tetapi berwarna hitam dan permukaannya bergelombang seolah terbuat dari api yang membara. Juga, aura destruktif dipancarkan oleh sosok itu. Energi mental yang dikumpulkan Nuh untuk penciptaannya hanya membawa emosinya yang paling negatif dan destruktif. Sosok itu mengungkapkan kebencian Nuh dan itu adalah wasiat pertamanya.